Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudaraku dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian atau khotbah sebagai kesaksian dari seorang tokoh dari Kota Malang yang menjadi pengikut Kristus yang sejati, dan akhirnya melalui hidupnya 3 desa menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ya, tepuk tangan bagi Kristus dan Tuhan dipermuliakan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan terjadinya terobosan seperti ini tentunya karena dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang mendukung perkembangan channel ini, dan sehingga ada orang-orang yang ditarik oleh Bapak untuk datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu semua karena dukungan doa. Tidak mungkin kalau hanya sendiri, kalau tanpa kita doa bersama untuk orang-orang yang di luar Kristus, karena ajaran Kristus adalah ajaran yang penuh kasih untuk kita tetap mengasihi sesama kita, sekalipun mereka menyakiti kita, sekalipun mereka benci kita. Bagi yang lain yang memang fanatik tentang agama Kristen ini, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan sebelum kita menyaksikan sebuah ceramah yang merupakan kesaksian yang sangat luar biasa, saya akan membaca sedikit firman Tuhan yang di Yohanes 3:16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti kita selamat. Tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan, membaca dan merenungkan di Yakobus 1 ayat 19 sampai 23, bahwa di situ jadilah kita pelaku firman, bukan hanya mendengar saja dan begitu mendengar terus melupakan, tetapi belajar, mendengarkan, dan melakukannya. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan untuk itu jangan lupa untuk mendukung terus perkembangan channel ini, agar melalui channel ini boleh banyak orang yang mendengarkan, dan kesaksian dan iman saya dan Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan jangan lupa untuk bagi-bagikan video ini ke teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar mereka juga dapat diberkati melalui kesaksian-kesaksian lewat channel ini. Dan untuk itu saya mengajak seluruh Bapak Ibu Saudara agar supaya iman kita tetap
kuat dan teguh, ya kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya itulah yang mengubah hidup kita. Hanya firman Tuhanlah yang mampu mengubah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi lebih baik. Dan tidak ada cara lain. Untuk itu ya kita harus terus membaca, merenungkan, berdoa secara luar biasa untuk kehidupan kita dan orang lain juga yang belum belum melakukan firman Tuhan, supaya melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara mereka juga boleh merasakannya dan melakukannya dalam kehidupan mereka juga sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan satu hal yang saya sampaikan juga di sini bahwa ada banyak orang yang di luar sana juga yang meninggalkan Kristus. Kenapa? Karena mereka menjauh dari Tuhan. Yang artinya karena mereka tidak belajar, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk itu bagi kita semua firman Tuhan ini bukan hanya untuk khusus yang sekolah teologi atau pendeta atau hamba Tuhan yang wajib belajar. Tetapi firman Tuhan ini untuk semua orang percaya wajib belajar, supaya tahu bahwa kita ini mempunyai keyakinan yang kokoh dan keyakinan yang pasti di dalam Tuhan. Dan saya sarankan Bapak Ibu Saudara untuk belajar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita setelah belajar supaya menjadi kita pelaku firman. Bukan hanya mendengar saja untuk melupakan, tetapi mendengar untuk melakukannya dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita tidak lagi untuk memperjuangkan supaya selamat, tetapi kita sudah diselamatkan. Tapi kita memperjuangkan untuk menjadi pelaku firman, supaya orang-orang di luar sana juga mengerti dan pahami siapa Tuhan yang benar, dan mereka boleh menjadi pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka juga diselamatkan. Saya rindu untuk Bapak Ibu Saudara mengambil bagian untuk menjadi pelaku firman, menjadi berkat kepada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin belum mengenal siapa itu Yesus Kristus yang sebenarnya. Jadi untuk itu sebelum kita mendengarkan sebuah kesaksian ini, ya Bapak Ibu Saudara, kesaksian ini sangat luar biasa. Dia bilang, baca satu ayat saja dia sangat senang dan dia merasa tidak puas. Jadi dia membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi memang kita harus baca Bapak Saudaraku supaya kita tahu. Dan sebelum kita menyaksikan sebuah kesaksian ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, untuk damai sejahtera yang selalu kami nikmati dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tolong memberkati kami semua
urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, menyertai kami agar hidup kami ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui kami boleh banyak orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus, dan melalui kesaksian ini iman kami juga dapat dikuatkan, dan kami juga bisa merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kami siap menyaksikan tayangan berikut ini. Kami nyambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya semuanya? Bener, Anda luar biasa. Amin belum tentu luar biasa. Yang luar biasa siapa? Ya, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, terima kasih saya boleh berdiri di tempat sini lagi. Itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Dan saya boleh berjumpa dengan orang-orang ganteng-ganteng yang gagah ini, yang pakai jas-jas ini. Terima kasih. Salam kenal, sama saya Khairul Anwar. Saya datang dari Malang bersama rombongan sirkus. Rombongan apa? Anak-anak rohani saya. Ya. Di situ ada istri saya yang paling cantik sedunia. Sayang, I love you. Sebelum naik mimbar mesti saya itu doain sampai dia itu nangis. Bengep semua. Tahu bengep? Saya pikir gini, yang ngejok nangis nggak sangatnya wedo itu karam. Padahal dia mendoakan suaminya. Terima kasih, puji Tuhan. Malam hari ini saya dikasih kesempatan berdiri di tempat ini. Ayo kita belajar ngaji bareng. Loh, kok ketawain? Kita ngaji bareng. Ngaji itu dari bahasa Indonesia artinya mengkaji. Ngaji itu apa? Mengenal. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bener apa enggak? Iya, makanya jadi orang Kristen itu harus mengenal. Jangan cuma ada KKR gini datang penuh, hari Minggu penuh, tapi Senin sampai Sabtu lagi gak jadi orang Kristen. Jadi orang beragama Kristen. Orang Kristen dan orang beragama Kristen lain. Orang Kristen itu pelaku firman, pengikut Kristus. Tapi kalau orang beragama Kristen cuman hari Minggu aja ke gereja. Ngerti apa enggak? Ngerti? Oke, kalau ngerti lakukan firman itu. Iblis itu tahu firman apa enggak? Melakukan apa enggak? Berarti kalau orang tahu firman enggak melakukan firman? Loh, bukan saya yang ngomong. Lihat kanan kirimu. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ayo kita belajar ngaji firman Tuhan ini. Ini ayat emas saya jadi orang Kristen. Ayat emas saya jadi orang Kristen. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca bareng-bareng semuanya dengan gaya Surabayaan, suarane sing keras. Ngerti? You understand? 10. Oke. Dibaca kata-kata kamu ini, kalimat kamu itu diganti dengan aku, dengan suara Surabayaan sing keras. 1, 2, 3. Ora kompak. Orang Kristen kok ora kompak gini. Sing kompak diulangi lagi. Kata-kata kamu diganti dengan aku. Yang keras. 1, 2, 3. Kok gak ngomong amin? Telat. Makanya saya kemarin itu ngajari anak-anak rohani saya belajar nyanyi. Saya bawa jodik, stick drum. Iya apa enggak? Keliru tok. Saking orang Kristen ini sabar-sabar. Kalau dengar firman itu cepet-cepet ya dan amin. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, saya dan saudara orang-orang pilihan Tuhan Yesus.
Loh, saya ngomong amin loh, Mek Didik. Kok gak percaya gitu loh? Saya dan saudara orang-orang pilihan Tuhan Yesus. Saya dan saudara orang-orang pilihan Tuhan Yesus. Ini baru Surabaya ini. Kok gak bangga loh dipilih Tuhan Yesus? Dipilih jadi RT semalam aja sekarang sombong. Benar apa enggak? Jadi RT aja sombong-sombong. Ya, dipilih Tuhan Yesus juga gak boleh sombong. Saya dan saudara ini dipilih diselamatkan. Saya dan saudara dipilih untuk diselamatkan. Dipilih menjadi terang dan garam dunia. Dipilih menjadi imam panutan contoh teladan. Wong Kristen itu contoh teladan. Dipilih menjadi anak raja. Urapan double porsi, imamat yang raja itu punya kuasa, punya otoritas. Orang-orang Kristen itu dipilih menjadi terang dan garam dunia. Sayang ini, enak ya tadi wong Kristen ya. Kok gak bian-bian ya aku tadi orang Kristen. Aku dipilih. Ketika saya bejat, rusak, dipilih untuk diselamatkan. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wih, enak ya wong Kristen ini. Ngaji satu ayat ini saya sudah jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Makanya ngaji, mengkaji, mengenal, membedah satu ayat saya jatuh cinta. Apalagi mulai dari Kejadian sampai Wahyu, saya ngomong gini, Tuhan Yesus I love you. Setiap malam saya bangun tidur, Tuhan Yesus I love you. Tanya istri saya, yang aku lek ngelindur ya apa? Lek ngelindur ya apa? Lek ngelindur ini tanggap. Ngelindur itu saya berdiri sokot bang. Iya. Lek biyen ngelindur gini, yang kamu tadi kok wes tapuk mbek bojoku, tuwak gitu ya. Bener apa enggak? Sekarang ngelindur apa? Khotbah. Firman Tuhan yang dipilih, kita ini dipilih diselamatkan, tapi kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ojo jadi orang Kristen cuman kulit daging tulang sumsum darah menyatu. Saya punya pondasi, saya nggak mau jadi orang Kristen biasa-biasa, saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa. Saya punya pondasi kaki ini dua, perintah agung dan amanat agung. Perintahnya apa? Yohanes 15, tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amanat agung apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Keren apa? Janji firman itu ya dan amin, tidak bakalan kita ditinggalkan. Itu janjinya Tuhan loh. Keren apa enggak? Keren. Yang rajani kita ini orang-orang kerajaan surga, anak-anak raja, punya kuasa, punya otoritas. Lek ono setan deh omai, hey demit setan ngalih, karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar. Benar apa enggak? Jangan pernah 3 desa dengar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo kita belajar ngaji bareng. Loh kok ketawain? Kita ngaji bareng. Ngaji itu dari bahasa Indonesia artinya mengkaji. Ngaji itu apa? Mengenal. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bener apa enggak? Enak ya tadi wong Kristen ya. Kok gak bian-bian ya aku tadi orang Kristen. Aku dipilih. Ketika saya bejat, rusak, dipilih untuk diselamatkan. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wih, enak ya wong Kristen ini. Ngaji satu ayat ini saya sudah jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Makanya ngaji, mengkaji, mengenal, membedah satu ayat saya jatuh cinta. Apalagi mulai dari Kejadian sampai Wahyu, saya ngomong gini, Tuhan Yesus I love you. Ketika saya sembahyang dengan cara yang lama, malam jam 2:30, tiba-tiba saya dibawa ke alam lain, buka kayak biskup ini. Yesus di atas bukit manggil saya, ikutlah aku. Sekejap dia langsung di samping saya. Loh, lah kon nak Yesus ah? Maaf, saya kon. Loh kon kan Yesus ah? Kon nak Tuhan wong Kristen ah? Aku sembahyang dengan caraku seperti ini, kenapa kamu yang datang? Dan dia berkata, ikutlah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kekristenan itu real, ada. Yesus itu ada.
Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Khotbah kesaksian yang sangat luar biasa. Dan semoga melalui kesaksian ini saya dan Bapak Ibu Saudara dapat diberkati dan iman saya dan Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan kokoh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.